Itu lagi banyak banget yang pesan sampai buku itu sampai di atas ada, di bawah ada gitu. Terus sampai suami juga bantuin ngangkatin ke atas. Sampai ngurusin anak sama beresin rumah tuh kayak harus dibagi-bagi gitu, kejar-kejaran waktu antara harus packing, print resi, nungguin kurir datang gitu. Buku yang sudah kami jual itu dan sudah sampai ke rumah ibu-ibu itu udah di atas 2000-an, udah di atas 2000 buku dari yang just tip, PO maupun yang ready stock. Selain itu kalau dihitung omsetnya udah nyampe 30 juta. Nah ini tuh bukunya dari UK ya, dari UK. Terus satu bukunya tuh 400.000. Nah terus aku kaget pas dia pesen buku ini tuh ternyata jumlahnya nggak 1-2, jumlahnya tuh 35 pieces. Sampai 18 juta. Nama saya Dian Firdayati, membangun bisnis Little Book Insight itu dari 2024. Nah itu awalnya masih ragu-ragu sih, maksudnya kayak bakal ada yang beli nggak ya gitu. Soalnya kan ngelihat kalau anak zaman sekarang tuh pengennya main HP gitu kan ya. Sebenarnya itu tergantung dari orang tuanya juga kan, bagaimana mereka meluangkan waktu untuk anaknya. Yang namanya baca buku kan nggak bisa kita suruh anaknya buat baca sendiri gitu kan, jadi kita harus nemenin, harus bacain, terus melatih ekspresi juga, improvisasi cara kita membacakan buku tuh nggak datar juga gitu, nggak monoton, kadang bikin suara-suara lucu gitu buat anak-anak gitu kan. Jadi mereka jadi kita itu mengenalkan buku dari kecil tuh supaya mereka kedepannya tuh tertarik gitu buat baca buku. Little Book Insight itu nama ini tuh aku ambil karena itu kan kecil ya, walaupun wawasan yang kita dapat itu sekecil apapun gitu ya, itu tetap berguna sih, tetap bermanfaat untuk anak. Misalkan sehari cuman bacanya 1 lembar, terus anak tuh cuman tahu tentang misalkan dari satu lembar itu dia jadi tahu jadi tahu kata ini menjadi kata baru buat dia. Itu udah, meskipun sedikit, udah kemajuan sih buat aku gitu. Ya, ya, wawasan tersendiri. Sebenarnya aku lebih mengutamakan buku anak ya gitu, tapi yang nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan ada ada orang yang dewasa mau pesen buku ke aku. Cuma emang aku jarang sekali buat promosiin buku buku orang dewasa gitu, lebih banyak ke anak-anak. Dan emang yang paling target marketnya itu ibu-ibu. ibu-ibu ibu-ibu yang yang seneng lihat ilustrasi buku anak-anak. Dan semenjak aku masuk ke komunitas buku anak-anak, itu banyak ibu-ibu yang beli buku bukan untuk anaknya, tapi buat dirinya sendiri gitu, buat memenuhi inner child-nya, buat buat memenuhi kesehariannya baca buku gitu kan. Jadi aku mikir gini, oh iya ternyata tuh buku anak itu nggak cuma untuk anak-anak loh gitu. Kita aja yang orang dewasa gitu, mungkin karena buku orang dewasa itu nggak banyak ilustrasinya, tapi setelah lihat buku anak tuh malah jadi tertarik untuk baca gitu. Bisa sekalian ngajak anak juga gitu, jadi wawasannya nggak cuma untuk anak tapi untuk orang tua juga gitu. Membangun bisnis ini sih sebenarnya buat membangun literasi dini ya, membangun literasi dini supaya lebih banyak anak-anak yang suka buku gitu. Karena kan kalau misalkan suka lihat nih ada ibu-ibu yang maksain anaknya baca buku itu, tapi anaknya udah gede gitu kan. Sedangkan gak dididik dari kecilnya gitu kan. Itu kan gak bisa ya kalau dadakan kayak gitu. Jadi yang namanya hobi itu harus ada pembiasaan. Observe dulu sebelum aku promosi ke audiens. Biasanya aku nyediain waktu untuk observasi dulu, riset dulu nih buku ini tuh tentang apa, terus tujuannya untuk diperjualbelikan tuh apa, nilai apa yang bisa mereka ambil, sehingga saat nanti aku promosi tuh mereka tahu manfaat dari buku ini tuh apa gitu. Nah terus kayak sejarah, kadang ada juga aku riset dulu sejarahnya, pernah nggak buku ini tuh ada di tahun-tahun sebelumnya diterbitin, pernah enggak. Terus apa yang menjadi perbedaan dari tahun sebelumnya. Misalkan bukunya temanya sama, kan ada orang yang ini temanya sama sama yang ini gitu. Tapi bisa jadi buku ini tuh ada ada perubahan gitu, ada perubahan ilmunya gitu dari tahun-tahun ke berikutnya gitu.
bukunya nih FOMO nih banyak yang beli gitu, terus aku riset juga bagus, baru aku stok kayak gitu. Aku kerjasama dengan berbagai vendor ya, ada yang aku jadi resellernya langsung ke penerbit, ada reseller ke distributor juga, dan ada reseller ke importir. Sebenarnya sih impian aku pengennya bisa kerja sama-sama forwarder ya, tapi kalau forwarder itu butuh modal banyak gitu, jadi mungkin itu bisa menjadi cita-cita Little Book Insight ke depannya. Nah, sistemnya itu biasanya dari vendor, dari penerbit, dari distributor, atau dari importir, itu mereka bakal ngasih announce di grup komunitas gitu kalau mau ada buku ini nih yang kita terbitin gitu, terus PO-nya sampai tanggal berapa, nanti ada misalkan perlu DP ya mereka akan ngasih tahu DP-nya perlu berapa kayak gitu. Nah, baru dari situ kalau ada yang pesan customer-nya baru aku pesenin ke penerbit, ke vendornya gitu. Pengalaman yang pengalaman yang berat tuh pernah waktu aku nyoba untuk rekrut orang pas Justip sih. Pas Justip, tapi ya ternyata orangnya nggak amanah gitu ya. Tapi ya udahlah gitu. Uh, ya ada kerugiannya sebesar waktu itu kalau nggak salah 2 sampai 3 juta lah gitu. Karena emang hilang entah kemana, jadi saya mau ngirim buku ke customernya nggak ada gitu. Nah itu juga pernah ketipu lah ini ya, ketipu sama orang. Terus ya di situ aku belajar kalau ternyata merekrut orang dan percayain sama orang tuh gak bisa sembarangan gitu. Memang harus di riset lebih jauh, ini orangnya bisa dipegang nggak amanahnya kayak gitu. Jadi aku memang suka juga sih kayak beli buku di event-event kayak BBW gitu. Nah itu sebenarnya nyoba juga di tahun 2025, ya di tahun 2025. Kayaknya tertarik gitu ya buat hunting langsung, tapi ya beratnya adalah siapa yang nganterinnya, siapa yang nganterinnya, berat ke lokasinya, bawain bukunya, itu apalagi kalau lokasinya tuh jauh dari rumah gitu ya. Terus ya udah deh kalau yang just tip itu nanti-nanti aja lah gitu. Jadi lebih sering ke PO-PO gitu. Itu lagi banyak banget yang pesan sampai buku itu sampai di atas ada, di bawah ada gitu. Terus sampai suami juga bantuin ngangkatin ke atas. Sampai apa uh, waktunya buat ngurusin anak sama beresin rumah tuh kayak harus dibagi-bagi gitu, kejar-kejaran waktu antara harus packing, terus print resi, nungguin kurir datang gitu. Buku yang sudah kami jual itu dan sudah sampai ke rumah ibu-ibu itu kisaran udah di atas 2000-an, udah di atas 2000 buku dari yang just tip, PO maupun yang ready stock. Selain itu kalau dihitung omsetnya udah nyampe 30 juta, 30-an juta insya Allah. Di aku tuh ada customer yang order buku ilustrator, mungkin karena dia itu dari komunitas kayak apa buat ngajarin orang untuk ngegambar apa untuk orang bikin buku anak-anak gitu. Nah ini tuh bukunya dari UK ya, dari UK, terus satu bukunya tuh 400.000. Nah kenapa dia beli di ikut PO? Karena kalau ready stock katanya mahal, bisa 600.000. Nah terus aku kaget kaget pas dia pesen buku ini tuh ternyata jumlahnya nggak 1 2, jumlahnya tuh 35 pieces sampai 18 juta. Hah, serius kak pesan segini? Iya katanya gitu, serius ini buat murid-murid katanya gitu, ada yang pesan juga katanya. Oh ya udah gitu kan, makanya waktu itu cepet datang 2 kardus ya. Nah tapi ini belum dikirim semua karena kata dia ada customernya yang nungguin kargo buku satu lagi, karena emang bukunya ada yang pesen 2 gitu. Satu bukunya emang harganya 400.000, tapi yang satunya tuh masih tentang ini juga, tapi kayak beda seri gitu, kayak beda edisi. Impian aku pengennya tuh jadi penerbit yang nge-guide semua ilustrator dan juga para penulis gitu. Terus aku jadi konseptornya, jadi kayak aku punya cerita gitu. Terus karena mungkin kekurangan aku cara menulisnya gitu, biar bisa dibawakan ke orang. Nah, aku konseptornya yang menyusun cerita, nah mereka tinggal mereka yang ngerjain bukunya, yang bikin ilustratornya kayak gitu. Terus kita kerjasama dengan para pencetak gitu.
Karena buku cerita anak itu nggak cuman animals, nggak cuman tumbuhan, kan orang taunya beli buku anak tuh buat ngenalin tumbuhan, buat ngenalin buat ngenalin hewan-hewan gitu kan, mayoritas begitu. Nah, sebenarnya tuh jauh dari itu. Buku anak itu ada yang tentang bagaimana meregulasi emosi, terus ada yang tentang cerita-cerita kisah-kisah yang bisa kita ambil hikmahnya kayak gitu. Nggak cuman tentang hewan doang, nggak cuman tentang fauna flora aja gitu. Semoga toko buku Little Book Inside ini bisa terus bertahan ya sampai kedepannya, bisa menjadi wawasan untuk semua kalangan, nggak cuman anak-anak aja, bisa buat orang tua, bisa Gen Z, bisa milenial, pokoknya setiap generasi gitu ya. Karena emang buku itu nggak bisa digantiin dengan media apapun sih, nggak bisa digantiin dengan digital, nggak bisa digantiin dengan YouTube gitu. Kadang yang nggak kita cari tahu pun pas kita baca buku, oh iya ya gitu. Ternyata ini yang nggak pernah kita cari tahu ada di buku ini.